Welcome to Rock Ministry TV. Rock Ministry TV hadir untuk membantu warga kerajaan sorga menggenapi panggilannya dalam Tuhan melalui konten audio visual dengan nilai Kingdom of God. Dengan moto We Help You to Fulfill Your Destiny, Rock Ministry TV menghadirkan 12 program berupa Bible Study, Kingdom Lifestyle, khotbah, renungan, kesaksian, dan banyak lainnya. Don't forget to subscribe and be ready to become representative of Christ's Kingdom. Salam, terima kasih untuk Gereja Rock dan Lumbung Yusuf, berkatnya untuk Jemaat Munduk, terima kasih berkatnya, terima kasih Tuhan Yesus. Saya mewakili Jemaat Desa Munduk, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuan sembakonya, dan saya mengucap terima kasih kepada GBI Rock maupun Lumbung Yusuf. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati. Khususnya Desa Munduk mengucapkan terima kasih sudah diadakannya pembagian sembako untuk masyarakat yang kurang mampu. Mudah-mudahan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya nanti sembakonya. Kami atas nama Jemaat di Munduk mengucapkan terima kasih banyak buat berkatnya hari ini dari GB Rock dan Lumbung Yusuf. Tuhan memberkati. Terima kasih Gereja Rock Lumbung Yusuf. Sampai bulan Juni 2020, Lumbung Yusuf sudah menyalurkan bantuan kepada 1.672 orang dewasa senilai Rp225.375.000 dan juga kepada 385 anak-anak senilai Rp22.015.000. Adapun total bantuan yang sudah disalurkan senilai Rp247.390.000. Terima kasih untuk saudara yang sudah menabur dan memberikan bantuan melalui Lumbung Yusuf. Tuhan Yesus memberkati. Lumbung Yusuf memiliki kepedulian untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di sekeliling kita. Mungkin tetangga saudara, teman saudara, atau siapapun yang ada di sekeliling saudara yang membutuhkan makan dan minum. Saudara dapat menghubungi hotline kami untuk kami dapat berbagi dan membantu setiap orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu kalau Anda mau terlibat, mari kita terlibat. Ada tertera di sini yaitu nomor rekening daripada Lumbung Yusuf. Mari bersama kita menolong saudara kita. Pertama, sesama jemaat. Kedua, sesama iman. Ketiga, sesama kita. God bless you. Amin. Kini telah hadir kelas online Rock Journey Believer Class. Mari bersama-sama diperlengkapi dan bertumbuh menjadi pemimpin yang dewasa dalam kerajaannya, kedewasaan dalam cara berpikir, sikap hidup, dan budaya kerajaan sorga yang teraplikasikan secara nyata dalam hidup kita. Daftarkan diri Anda segera di link berikut ini. Ketika hidup kita tidak sesuai dengan ekspektasi, seringkali kita menyudutkan Sang Pencipta dengan rentetan petisi, yang isinya tak lain adalah luapan emosi. Sebagai tanda bahwa kita tidak puas dengan situasi dan kondisi. Tapi tolong ubah persepsi. Hidup kita bukanlah sebuah fantasi atau bagian dari cerita fiksi film animasi. Hidup kita ini adalah rancangan sempurna, non-presisi. Ketika mencipta, Tuhan tidak sedang berspekulasi. Dia tidak asal eksekusi. Hidup kita bukan bagian dari konspirasi. Hidup kita bukan sekedar hasil reproduksi. Tolong pahami, kita tidak tercipta sekedar penuhi bumi. Kita bukan sekedar hasil alami dari istri yang bersuami. Hidup kita sangat berharga, nilainya tak terhingga. Mari bangga, namun tetap berjaga-jaga. Buka lebar daun telinga dan dengarkan meriahnya sambutan sorga ketika kita mengucap syukur dan selalu bernafas lega. Mari jaga hidup kita, jangan sampai terkontaminasi. Jangan dengarkan intimidasi dari si iblis yang pandai menciptakan asumsi. Kita tidak perlu meditasi, cukup sadari bahwa hidup kita adalah bagian dari transformasi generasi. Syukuri hidupmu setiap hari, jangan gampang terpancing rasa iri, meski kadang jalan hidup penuh dengan duri. Syukuri hidupmu setiap hari, perkuat kontrol diri agar damai sejahtera tak tercuri. Mari buka mata, hidup bukan ciptaan semesta, bukan pula racikan barista. Percayalah pada Sang Pencipta. Tepat pada waktunya kita pasti bersuka cita, karena alur cerita tak akan berakhir dengan derita. Syukuri hidupmu tanpa koma, syukuri hidupmu tanpa banyak berumpama, syukuri hidupmu dan jangan buat jadi percuma. Syukuri hidupmu.
Shalom Kingdom citizens, we are so happy and so grateful that you're here with us today. Karena tidak ada satupun yang bisa menghalangi kita untuk beribadah dan merasakan kasih dan anugerahnya. Mari siapkan hati, waktu, dan ajak anggota keluarga saudara untuk menyanyi, menyembah, dan fokus kepada Tuhan. Through this online streaming, kami percaya bahwa saudara bisa diberkati dan kita bisa menyembah the King of all Kings. Kami percaya bahwa kebaikan dan anugerah Tuhan tercurah di hidup kita semua. Have a great service. Jesus bless you. Shalom warga kerajaan, berjumpa kembali pada malam hari ini. Kita di dalam KM Online yang ditayangkan setiap hari Rabu jam 7 malam. Ya, kita bersyukur kita ada dalam keadaan baik-baik saja, dan doa saya biar kita semuanya dalam keadaan sehat, ya, tidak kekurangan satu apapun juga. Dan juga bagi teman-teman yang masih ada di luar, yang masih jalan-jalan di luar, kita sama-sama KM untuk kita menerima berkat yang datang dari Tuhan. Ya, mari kita siapkan hati kita untuk menerima yang terbaik, dan saya minta Pak Dwi untuk kita doa pembukaan. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Kami boleh kembali berkumpul untuk beribadah Komsel secara online. Biarlah Tuhan malam ini sukacitamu menyertai seluruh kehidupan kami. Di dalam setiap ibadah kami, biarlah nama-Mu dipermuliakan. Biar sepanjang minggu ini dalam pertolongan Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, dan seluruh kehidupan kami dalam penyertaan Tuhan. Kami mengucap syukur di ibadah Komsel ini, Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang hadir, memberkati seluruh kehidupan kami. Bila sepanjang ibadah Komsel ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya nanti, Tuhan menyertai seluruh kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur buat malam yang indah ini. Kami memulai ibadah Komsel ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti
yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ku percaya hanya padamu Yesus, kuasa-Mu yang memimpin hidup kami. Haleluya, haleluya. Ku puji Engkau, ku sembah Engkau, Yesus. Kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Haleluya. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. You are worthy of it all. You are worthy of it all. You are worthy.
deserve the glory. Yeah. You are worthy of it all. Hallelujah. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all. Yes, Lord, you are worthy. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. You are worthy of it all, Jesus. You are worthy of it all. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. For from you are all things, to you are all things. For from you are all things, and to you are all things. You deserve the glory. Haleluya. Amin. Halo Shalom, aduh apa kabar nih? Pak Dwi, Pak Ricardo, ya, Om Marcel. Ini kelihatannya semakin luar biasa. Ya semakin luar biasa ya kita di keadaan pandemi, dalam keadaan situasi yang sulit. Saya percaya bahwa pasti dalam keadaan yang sulit itu pun Tuhan turut bekerja di dalamnya dan menyatakan kebaikan dalam kehidupan kita. Dan malam ini saya percaya akan ada banyak kesaksian yang luar biasa. Ya, menyaksikan kebaikan Tuhan, menyaksikan penyertaan Tuhan, menyaksikan kedahsyatan Tuhan. Ya mungkin dari kita ada yang mau kesaksian nih. Siapa dulu yang mau kesaksian nih? Bisa saya terlebih dahulu. Oh ya silakan. Silakan Pak Dwi. Ya. Shalom warga kerajaan, puji nama Tuhan. Saya percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang terbaik dalam kehidupan kita. Setiap janji-janji Tuhan senantiasa dinyatakan dalam seluruh kehidupan kita. Jadi saya sudah berkeluarga, memiliki anak satu usia 8 tahun. Jadi sebelum pandemi ini ada di 2019, saya dan istri memiliki planning, rencana untuk kami sebenarnya membeli sebuah rumah tinggal. Dan planning ini sudah kami rencanakan dengan sangat baik. Dan setelah di akhir 2019 ada properti yang kami miliki itu kita rencana akan transaksikan. Dan di saat kami memasuki proses transaksi, itu kami juga ada memiliki rencana dalam pembelian rumah dan kita juga sudah sepakat dalam pembelian rumah tersebut. Iman kami percaya bahwa itu pasti akan terjadi. Tapi ternyata di awal 2020, COVID ini melanda dan transaksi itu gagal. Saya bersama istri sempat bingung apa yang terjadi, apa yang harus kita lakukan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Waktu Tuhan, waktu yang terbaik. Yes. Di 2019 ini itu pun kami juga sempat belajar mengenai perencanaan, planning, apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita lakukan dalam mencapai setiap goal-goal setting kami.
Jadi di tahun 2020 ini kami tetap mengerjakannya. Kami tidak mundur dengan iman, kami percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong dalam kehidupan kami. Jadi kami dalam setiap hari kami juga belajar firman Tuhan, dan di dalam Mazmur 18 ayat yang ketujuh saya bacakan bahwa ketika aku dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan, kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Yang mendengar suaraku dari baitnya, teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Dan puji Tuhan, kami tetap melangkah dan kami bisa mendapatkan rumah tinggal ini oleh pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan kami bersyukur bahwa kami berada di komunitas yang benar. Kami berada di komunitas yang saling mendukung. Kami berada di sektor Bapak Lukas Banu yang luar biasa. Jadi di tahun 2019 itu kami belajar bersama mengenai perencanaan di dalam keluarga muda. Jadi dalam perencanaan itu bahwa kami harus mengerjakan hal-hal itu bersama dengan sepakat dengan istri. Jadi dalam perencanaan itu ada terkandung bahwa kita melakukan perencanaan itu harus secara smart. Smart yaitu yang pertama, S adalah spesifik, apa yang harus kita kerjakan. Dan M itu adalah measurable, dapat terukur. Jadi kita harus mengerjakan yang bisa kita ukur dengan kemampuan kita sebagai suami istri. Dan A itu berbicara mengenai achievable. Kita harus dapat meraihnya. Dan R realistic, real yang bisa kita kerjakan. Dan yang terakhir adalah T berbicara timely. Jadi waktu yang tepat untuk kita mengerjakannya. Jadi kita bisa mengerjakan hingga saat ini itu oleh kemurahan Tuhan, sehingga kami bisa mengerjakan dan kami bisa survive itu oleh karena di sekeliling kami banyak yang mensupport. Dan di komunitas Komsel ini kita bertumbuh bersama. Dan saya juga sebagai gembala KM, saya juga melihat rekan-rekan yang luar biasa, semuanya bisa survive, semuanya bisa bertumbuh bersama. Itu sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami sebagai gembala KM. Dan kami semakin hari semakin bergairah di dalam Tuhan, kami semakin hari boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Itu yang luar biasa di dalam kehidupan kami yang terjadi, yang kami alami hingga saat ini, bahwa kami mengaplikasikan setiap apa yang diberikan oleh mentor-mentor kami yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin. Luar biasa ya. Jadi ada satu statement yang sangat bagus, dikatakan bahwa iman itu bisa merubah dari hal yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Dan hikmat itu akan merubah kehidupan kita. Jadi smart ya, kita juga bukan hanya punya iman, tapi kita juga harus smart ya. Mungkin Bu Ingrid ini dari tadi mantuk-mantuk, bisa kesaksian. Ya. Shalom. Shalom. Terima kasih malam ini kita bisa KM online bersama. Saya menyaksikan apa yang saya alami selama pandemi ini. Terima kasih Tuhan masih menyertai kami sekeluarga. Kami bisa mengalami begitu banyak perubahan. Kami banyak mengalami rencana Tuhan di balik semua pandemi ini. Terima kasih karena kami selalu mengucap syukur pada Tuhan. Apapun yang terjadi di kehidupan kami, Tuhan selalu menyertai kami sekeluarga. Saya memang banyak mengalami banyak cobaan sekarang ini. Tetapi kami, saya, istri, suami saya, anak-anak kami bersatu. Kami mengucap syukur, kami masih di dalam komunitas yang terbaik. Karena Tuhan masih memberi kami selalu perlindungan lah. Nah, terima kasih Tuhan memberi kami satu harapan ya. Sempat kami mengalami dalam pekerjaan saya sebagai istri, saya supplier, suami saya bengkel. Sempat kami mengalami awal-awal yang sangat tidak mungkin kami lakukan, tapi kami
ingin melepaskan semuanya. Kami mengalir begitu saja. Saya mengucap syukur, tetap mengucap syukur apapun yang terjadi di depan. Kami tetap semangat karena kami juga punya 2 anak. Anak-anak masih kecil, mereka butuh sekolah juga. Kami juga tetap bersatu sama suami untuk gimana caranya kita menangani semua ini tanpa ada konflik dalam keluarga. Kita harus bisa juga memperlihatkan ke anak-anak kami bahwa semua masalah itu pasti bisa diselesaikan. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang nggak mungkin. Gitu. Dan saya juga selalu disupport oleh gembala-gembala kami bahwa di dalam Tuhan itu kita tidak boleh nggak percaya sama Tuhan. Karena setiap masalah itu pasti ada jalan keluarnya. Jangan pernah putus asa, tetap di dalam Tuhan, tetap kamu harus bisa bersyukur. Apapun itu rencana Tuhan, pasti yang terbaik buat kamu sekeluarga. Nah, saya juga mengalami itu semua. Saya benar-benar mengalami. Di dalam waktu bulan-bulan ini, sekitar bulan Juni ini, kemarin saya sempat dapat orderan lumayan. Karena saya percaya sama Tuhan, di setiap doa saya, di setiap doa suami saya, Tuhan selalu beserta kami. Tuhan mendatangkan berkat-berkat yang luar biasa. Dan juga Tuhan juga memberi saya kesempatan dan properti ini. Saya dalam puji Tuhan, Tuhan kasih jalan semua itu. Memang belum ada hasilnya. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, pasti itu semua akan terjadi. Nah, terima kasih juga kepada semua teman-teman di sini yang selalu support kami, yang selalu memberi kami nasihat, masukan, yang selalu memberi kami bimbingan, apapun itu. Terima kasih. Karena KM Online ini memang benar-benar yang membuat kami suatu keluarga ini semakin kuat. Jangan pernah melepaskan KM. Karena apa? Di sini kita dibentuk untuk semakin kuat. Karena kalau kita lepas dari apapun itu, kita tidak akan menjadi apa-apa. Karena KM Online ini, KM kita ini ada KM keluarga. KM yang dimana kita semua ini dikuatkan dalam rencana apapun Tuhan pasti akan babat kita. Amin. Amin. Ya, saya lihat Ingrid sama Tony ini sangat setia sekali ya. Jadi salah satu jemaat mula-mula kita, ya. Jemaat Kisah Para Rasul. Ya. Jadi lama sekali mereka setia di KM dan saya lihat mereka banyak pergumulan, tapi firman Tuhan berkata bahwa Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Saya lihat mereka sangat semangat sekali dalam keadaan apapun ya. Amin. Oke, yang selanjutnya mungkin Ibu Tina, Pak Marcel, kesaksian. Silakan. Oke, terima kasih. Shalom warga kerajaan, saya bersyukur pada malam hari ini saya dan istri boleh ada di tempat ini untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang kami alami selama masa pandemi ini. Terima kasih juga kepada Gembala Subwil saya, Pak Yosua Andi. Pertama-tama saya ingin mengajak saudara-saudara semua untuk mengingat bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun itu, apapun masalah yang mungkin kita hadapi, situasi dan kondisi yang seburuk apapun, Tuhan kita tetap Tuhan yang baik. Tuhan kita tetap Tuhan yang tidak pernah berubah dan kasih setianya tetap selamanya. Itu yang harus selalu kita ingat. Pandemi yang kita hadapi sekarang ini sifatnya global. Dan ini dialami oleh seluruh makhluk yang ada dalam kolong langit ini. Dan saya percaya apa yang terjadi dalam dunia ini tidak ada sedikit pun yang luput dari pandangan Tuhan. Semua sudah terjadi sesuai dengan rancangannya. Dia sudah izinkan ini terjadi. Dan saya percaya di balik semua ini ada rancangan khusus yang sudah disiapkan untuk setiap kita. Dan mungkin rancangan yang sudah disiapkan untuk saya tidak sama dengan Anda gitu. Tapi yang pasti kita harus tetap percaya ada rancangan Tuhan yang baik di balik semua itu. Kalau saya boleh cerita sedikit, saya adalah pengusaha di bidang rental sound system, lighting dan perangkat-perangkat untuk event. Ya. Sebelum
pandemi ini masuk ke Indonesia, pada saat saya ingat kalau nggak salah sekitar awal Maret, itu ditemukan 2 pasien positif COVID di Jakarta. Dan sejak itu pemerintah mulai mengambil langkah-langkah untuk membatasi pergerakan masyarakat supaya tidak berkumpul. Tapi sebetulnya mulai Januari kami udah mulai merasakan tanda-tandanya. Karena pada saat itu Wuhan sudah duluan ya, ini berawal dari tempat situ. Dan klien-klien kami yang berasal dari Cina sudah tidak bisa masuk Bali. Jadi sudah ada tanda-tanda bahwa event-event ini akan terpending. Dan pada bulan Maret, akhir Maret setelah nyepi itu saya ingat benar-benar close semua. Semua event antara dipospon atau di cancel gitu. Kalau dipospon juga ke 2021. Nah, saya terus terang pada saat itu terjadi saya merasa khawatir ya. Saya merasa khawatir, saya merasa cemas, waduh terus ke depan ini bagaimana? Nah, tetapi saya lalu ingat di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18 bahwa di situ dikatakan bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itu yang diinginkan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kalau kita dituntut untuk bisa bersyukur dalam segala hal, berarti dalam segala apapun masalah yang terjadi, ada sesuatu yang baik yang sedang Tuhan kerjakan. Saya selalu percaya ini dan ini benar-benar menguatkan kami. Jadi kami tidak mau fokus kepada apa yang kita lost selama pandemi ini. Tetapi kita lebih fokus kepada hal-hal baik yang terjadi dalam kehidupan saya. Dan ini yang akan saya ceritakan sedikit kepada saudara-saudara. Tuh. Pertama-tama sebelum pandemi ini terjadi, saya seringkali waktu saya ini tersita banyak untuk pekerjaan. Dan saya terbatas waktu yang bisa saya berikan untuk istri dan untuk anak-anak. Demikian juga dengan anak-anak kami, anak saya yang pertama juga aktif sebagai atlet renang. Dia juga terlibat dalam berbagai macam aktivitas di luar sekolah ataupun di sekolah. Istri saya juga dalam pelayanan di Praise and Worship, dia sendiri juga banyak aktivitas di luar rumah. Jadi singkat cerita, kami ini jarang bisa melakukan mezbah keluarga. Dalam 1 minggu mungkin 1-2 kali yang bisa kita jalankan. Nah, di dalam masa pandemi ini kita semua dituntut untuk stay at home. Disinilah saatnya kami untuk lebih intens lagi. Kita bangun lagi mezbah yang dulunya ini terhilang. Dan puji Tuhan, anak-anak kami pun menikmati mezbah itu. Kadang-kadang malah malam menjelang waktunya mezbah, kita belum bilang loh ya. Tapi yang anak yang pertama, Dad, nggak mezbah nih gitu. Nah, ini adalah satu sukacita ya. Satu sukacita saya sebagai orang tua dan juga pada saat kami berdoa bersama, kami menaikkan pujian, itu ada kuasa yang menjamah kami semua. Itu yang memberi kita kekuatan. Saya percaya itulah yang kuasa yang bukan dari dunia ini yang bisa menolong kita. Itu yang dikatakan Yesus, damai sejahtera yang kutinggalkan bagimu bukan yang berasal dari dunia ini. Jadi kami udah berhenti mengharapkan pertolongan-pertolongan yang dari dunia. Kami benar-benar lebih berserah kepada Tuhan. Lalu yang kedua, saya juga bersyukur hubungan antara anak saya yang pertama dengan yang kedua itu bertambah baik. Karena mereka berjarak cukup jauh, yang pertama sudah umur 16, yang kedua baru umur 7. Jadi dunianya berbeda kan, otomatis dalam kesehariannya pun tidak banyak kesamaan. Tapi selama dalam masa pandemi karena mereka berdua spend time di rumah saja, otomatis terbangun komunikasi-komunikasi yang sempat terhilang. Bahkan yang kecil sering minta bobok sama kakaknya. Ini hal-hal seperti ini adalah hal yang membahagiakan buat kami. Jadi ada satu bonding antara brother dan sisternya. Lalu saya dengan istri juga, kami ini dua-dua orang yang mungkin bisa dibilang keras kepala. Berprinsip dan seringkali berbenturan gitu ya. Tegar tengkuk. Jadi tegar tengkuk, iya benar. Nah, itu sedikit banyak mulai berubah selama masa pandemi ini. Karena apa? Karena kita merasa kita berdua berada dalam satu permasalahan yang sama. Kita sedang berada dalam badai yang sama. Jadi bukan karena ada badai ini kita malah semakin being apart ya from each other, tapi semakin kita mendekat.
Karena dengan kita bersatu hati, ada pertolongan yang datang. Dengan kita semakin kompak, Tuhan akan tunjukkan jalan-jalan yang akan harus kita ambil gitu. Yang terakhir, saya sendiri secara pribadi juga karena tidak banyak pekerjaan yang saya kerjakan, saya juga banyak waktu untuk lebih mendalami firman Tuhan. Saya lebih banyak merenung ya, saya banyak berdoa dan puji Tuhan selama pandemi ini banyak hikmat-hikmat yang Tuhan taruhkan dalam hati saya. Dan ini yang saya pakai untuk menghadapi permasalahan. Kalau boleh saya memberikan analogi sedikit. Apabila hidup kita ini ibarat sebuah kapal ya, lalu situasi kita ini adalah laut. Firman yang sudah Tuhan berikan pada kita ini bagaikan kapal skoci dan pelampung-pelampung yang disiapkan. Pada saat kita dalam kondisi diberkati, mungkin kita belum memerlukan pelampung itu, tapi sudah ready ya di sekitar kita. Nah, di saat kapal ini mulai tenggelam, justru di saat itulah pelampung dan skoci ini semakin jelas menunjukkan fungsinya bagi kita. Jadi firman yang hidup ini menjadi rema buat kita dalam kita menghadapi apapun masalah kita. Sebagai penutup saya akan sharing satu lagi firman di 1 Korintus 10 ayat 13. Di situ dituliskan bahwa pencobaan-pencobaan yang kita hadapi ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Yang tidak di luar kemampuan kita. Dan Tuhan karena kasih-Nya Dia tidak akan membiarkan kita mengalami pencobaan yang di luar kemampuan kita. Dan Dia akan memberikan jalan keluar. Ini yang penting, Dia akan memberikan jalan keluar. Saudara-saudara percaya apa yang sudah Tuhan bilang, itu tidak akan kembali sia-sia. Firman-Nya hidup dan pasti terjadi. Oke, cukup sekian dari Puji saya. Tuhan, ya luar biasa ya. Jadi doa kita adalah pandemi diperpanjang aja ya. Supaya setiap hari mesbah ya. Oke. Amin, amin Pak. Jangan Mungkin istri ya. saya mau Mungkin mau nambahkan Ibu? sedikit. Ya. Silakan. Masih silakan. Mesti loh Ya. nih suka nambah-nambahin istri, nambahin uang belanja gitu nggak apa-apa. Kalau dari saya sebenarnya sudah semuanya ya dari suami, saya ingin menambahkan kondisi di dalam Komsel. Kebetulan kami Komselnya di bawah sektor Bapak Nyoman Wardiana. Kami ini kan diajarkan kalau ke gereja itu kamu jangan begini, tapi kamu memberi. Jangan meminta, tapi memberi. Itu nah pas pandemi ini otomatis kan ekonomi yang saya pikirkan dari anggota-anggota KM. Jadi saya bertindak cepat sebelum pengumuman diakonia dari gereja itu kami sudah bertindak cepat. Jadi saya dengan Pak Nyoman mengumpulkan siapa-siapa yang mampu masih bisa lah ya menopang yang lemah. Jadi kita mengumpulkan dana seperti tabungan gitu ya. Tapi anehnya Tuhan kita itu luar biasa. Sepertinya itu Tuhan berkata, kamu meremehkan saya ya. Gitu. Jadi tahu nggak saudara-saudara, tabungan yang kita kumpulkan itu hanya terpakai 10%. Dan di situ saya belajar sebetulnya kita bukan harus berdiam tapi kita melangkah, Tuhan yang memberkati. Jadi tabungan yang 90% itu masih tersimpan untuk kami gunakan suatu saat jika ada hal-hal di luar dugaan. Jadi ya untuk domba-domba sih khususnya, tapi tidak menutup kemungkinan kami juga menolong sesama kami di luar KM. Itu yang di kondisi KM kami dan kami bersyukur semua anggota kami TAF ya masih bisa menghadapi pandemi ini. Dan kalau untuk di keluarga kami ada sebuah ide. Waktu saya masak, saya ini kan suka masak dan teman-teman saya selalu bilang, wah masak Antina enak. Tapi kan saya nggak tahu, ini kan saya tidak menjual, mereka nggak bayar, hanya menikmati masakan saya. Mungkin hanya untuk membuat saya senang ya, atau sebagai rasa terima kasih dibilang enak. Tetapi sebagai penjual kan tidak pernah ada dalam pikiran saya. Waktu saya bikin bistik Holland itu resep dari oma kami. Suami saya ini tiba-tiba berkata, kenapa Ngana nggak coba jual ini? Saya pikir juga, iya benar ya. Meskipun kondisi saya hanya berpikir Tuhan melihat saya berusaha gitu. Saya nggak hanya berdiam diri. Akhirnya ya sudahlah saya berusaha. Dan di luar ekspektasi
Padahal saya itu tadinya takut kalau nanti banyak yang order, saya nggak sanggup. Tapi Tuhan itu begitulah, kalau saya melangkah, kita melangkah, jangan takut, Tuhan menyertai. Iya, dan Tuhan yang tunjukkan jalan. Jadi dari pertama suami saya ini kayak bernubuat kalau ngomong. Ya sudah, Ngana siapin 20 porsi. Bener. Orderan ada 20 porsi. Setelah itu coba minggu depan 30 porsi. Yang pesan juga ada 30 porsi. Saya jadi takut. Jangan bilang nambah ya. Masalahnya saya kan belum berpengalaman Pak Gembala. Nanti aneh ya. Gimana kalau 100 porsi siap nggak? Anak saya kan, anak saya itu jales, suka TikTokan dan main Instagram. Followernya banyak. Terus dia ngomong ke saya, Mami tak masukin ini ya instastoryku. Oh jangan dulu, Mami takut. Ini sebenarnya nggak baik ya. Kita membatasi kuasa Tuhan. Jadi jangan dicontoh yang seperti ini. Tapi contohlah kenekatan saya untuk maju, untuk memulai. Maka Tuhan akan menyertai dan membuka jalan. Amin. Terima kasih. Siap-siap bikin 1000 porsi ya. Oke, yang terakhir dari Pak Ricardo mungkin ada sebelum kita nanti masuk dalam firman Tuhan. Saya Silakan. mungkin tambahin dikit aja sih. Pertama mengucap syukur karena Tuhan kita luar biasa seperti yang teman-teman udah saksiin. Saya percaya kalau saat ini saya diizinkan untuk hadir di tempat ini semua karena kasih karunia Tuhan. Bahkan dalam menghadapi pandemi corona ini yang otomatis semua bisnis kena, nggak ada yang nggak kena apapun itu. Saya juga bisnis saya ada di kuliner juga rental mobil, yang itu sangat-sangat berdampak sekali. Dan saya juga property agent sama kayak Mas Bro Dwi. Tapi yang saya syukuri benar-benar saya merasakan perkenan Tuhan itu sangat-sangat luar biasa. Saya juga seorang penulis lagu, jadi saya sampai bikin lagu bahwa ku hidup oleh anugerah Tuhan. Jadi itu yang saya rasakan dalam kehidupan saya. Nah, mungkin saya flashback sedikit sih ke tahun 2019. Karena apa yang saya alami di tahun 2020 ini menurut saya adalah buah dari apa yang saya jalani di tahun 2019. Jadi 2019 itu kita Tuhan izinkan juga seperti Bro Dwi untuk bisa beli properti pertama di Bali. Which is itu adalah doa kita sebenarnya. Aku sama istri setiap Desember gitu sebelum pergantian tahun kita selalu bikin resolusi. Dan properti itu adalah salah satu resolusi kita yang kita doakan sungguh-sungguh dengan iman gitu. Dan awal tahun sepertinya semuanya luar biasa gitu. Tuhan langsung izinkan di Februari 2019 kita dibantu sama teman yang luar biasa bisa percaya sama kita. Dia super dana dan kita bisa beli properti itu. Kita pasti sangat-sangat mengucap syukur. Tapi ternyata mundur lagi ke tahun 2017 itu ada satu hal yang kita lakukan yang akhirnya kita petik di tahun itu. Jadi di tahun 2017 saya sempat meminjamkan nama ke teman saya. Waktu itu kita ada ikatan kerjasama. Dan singkat cerita lah pokoknya itu panjang kalau ceritain. Intinya saya dengan kebodohan saya waktu itu meminjamkan nama saya secara free ke teman saya. Dan itu berdampak di tahun 2019. Itu bukan kebodohan, kepolosan. Mungkin antara itulah. Nah, jadi itu saya petik buahnya di 2019. Jadi setelah pertengahan tahun itu saya tiba-tiba dikejar-kejar sama debt collector. Padahal bukan utang saya gitu. Tapi ya udahlah itu karena tadi kepolosan itulah. Jadi dikejar sampai kejar ke rumah, sampai istri saya diancam sampai nangis-nangis. Pokoknya kita dalam pergumulan lah itu. Tapi di situ kita percaya bahwa Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya percaya kayak Bro Marcel tadi bilang bahwa tidak ada pergumulan yang dalam hidup kita yang melampaui kekuatan kita. Jadi kita jalanin, kita konsultasi sana sini, Pak Gembala, Kakak Rohani, Bapak Rohani, semua deh. Semua selalu bilang itu kebodohanmu. Mungkin diperhalus kepolosanmu. Nah, akhirnya kita karena di NPCC itu selalu dihotbain tentang Christ in You, respon yang benar. Akhirnya kita coba untuk berespon yang benar. Kita datangin leasingnya meskipun bukan utang kita. Kita negosiasi dengan kepala cabang waktu itu. Akhirnya ketemu angka yang harus saya lunasin waktu itu sekitaran 120 juta.
Dan itu kami tidak punya uang untuk lunasin itu. Jadi itu wah gimana ini. Akhirnya dengan sisa tabungan dikit yang kita punya, kita coba untuk berespon benar, kita bertanggung jawab. Kita tidak menuntut orang yang nipu kita, sudahlah kita rilis aja, kita percaya Tuhan yang bela, kita bayar setiap bulan, kita cobalah untuk kita mampu bayar. Akhirnya jalan beberapa bulan, sekitar 6 bulan, tibalah kita tidak mampu bayar. Jadi saya calling orang leasing, saya bilang, Pak saya nggak mampu bayar lagi. Kalau Bapak mau saya bayar secukupnya, kita sudah ketemu angka di awal, itu saya coba lunasin sebisa mungkin. Akhirnya dia cuma jawab gini, oke saya bahas dengan manajemen dulu. Nah 2 minggu setelah itu nggak ada kabar, saya malah yang follow up kan. Yang tadinya soalnya mereka yang kejar-kejar kita. Akhirnya setelah saya follow up, dia nggak respon sampai detik ini. Jadi kita kayak dirilis gitu aja. Kita siap bertanggung jawab tapi kita dirilis begitu aja. Dan yang tanah yang tadinya kita beli, kita pikir untuk solusi masalah ini. Kita jual semurah-murahnya, nggak ada yang mau beli Pak Bro. Nggak ada yang mau beli. Udah harganya udah dipres banget, nggak ada yang mau beli. Dan ternyata tanah itu Tuhan sediakan buat kita menghadapi pandemi corona ini. Jadi begitu awal 2020 kita malah jual tanah itu di harga yang bisa dibilang harga market price, yang itu nggak murah-murah amat. Dan ada yang beli dengan ya simple banget lah prosesnya. Dan singkat cerita kita transaksi itu bahkan corona sudah masuk Indonesia. Dan kita percaya, saya nggak pernah tahu corona ini akan terjadi, tapi Tuhan yang tahu. Dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik. Jadi makanya kita di tengah corona ini, keluarga kita bisa dalam keadaan ekonomi yang cukup baik. Kita bisa saling support kayak tadi Kak Tina bilang. Dan itu yang kita mensyukuri bahwa apa yang kita petik sekarang buah dari respon kita yang benar waktu itu. Jadi beresponlah yang benar, hasilnya pasti benar. Dan percayalah bahwa Tuhan tuh bekerja dahsyat dalam hidup kita. Tadi lagu kita nyanyiin, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kadang kita nggak ngerti, kita mau ke kanan, Tuhan mau ke kiri. Tapi percayalah, ada rencana Tuhan yang dahsyat luar biasa. Itu aja sih dari saya, thank you banget. Luar Semoga biasa, memberkati. puji Tuhan ya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ada di atas gunung dan dia juga Tuhan yang ada di dalam lembah. Sekalipun lembah kekelaman, dia juga ada di situ. Amin. Ya, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Amin. Bukan buat dia loh, tapi buat kita. Amin. Jadi puji Tuhan, terima kasih buat kesaksian-kesaksian yang luar biasa. Dan biarlah kesaksian ini menjadi berkat, menguatkan bagi setiap daripada kita yang mendengarkan. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Tetap semangat, tetap maju. Oke, kita belajar kebenaran firman Tuhan yang terambil dari 1 Samuel pasal yang ke-30. Ayatnya yang pertama, nanti di rumah dibaca ya sampai yang ke-25. Tetapi saya bacakan di ayat yang pertama sampai yang ke-10. Setelah itu dilanjutkan di 17 sampai 25. Ya. Perikopnya adalah Siklak terbakar, pembalasan Daud kepada orang Amalek. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring. Sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan. Yakni Ahinoam perempuan Yisril dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu, seluruh rakyat itu telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi perhatikan ini, Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelech, bawalah efod itu kepadaku, maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya,
Haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke sungai Besor. Sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Yang ke-10, maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Dan saya lompat ayat yang ke-17. Masih dalam satu pasal yang sama, di ayat yang ke-17, dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua orang yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan. Dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka. Semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu. Semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang telah terlalu lelah untuk mengikuti Daud, yang telah dibiarkannya tinggal di dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud. Dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia, Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Kemudian mulailah berbicara semua orang jahat dan orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi. Bersama-sama dengan Daud itu katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Tetapi Daud berkata, janganlah kamu saudara-saudaraku berbuat demikian dengan apa yang diberikan Tuhan kepada kita, sebab ia telah melindungi kita dan menyerahkan ke dalam tangan kita gerombolan yang menyerang kita. Siapa yang mau mendengarkan kamu dalam perkara ini? Sebab bagian yang tinggal di dekat barang-barang adalah sama seperti bagian orang yang pergi berperang. Itu akan dibagi sama-sama. Dan demikianlah halnya sejak hari itu dan seterusnya. Hal itu ditentukannya menjadi ketetapan dan peraturan bagi orang Israel sampai sekarang. Nah, kalau kita belajar dari 1 Samuel 30, dari ayat yang pertama sampai ke 25 ini, sebagai manusia biasa, Daud juga punya persoalan, dia punya masalah. Bukan masalahnya dia sendiri, tetapi juga masalah orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sekalipun dia orang yang diurapi Tuhan, dia orang yang luar biasa di hatinya Tuhan, tapi Tuhan membiarkan dia untuk menghadapi sebuah persoalan dan masalah. Ya, bahkan kejadian ini ketika Daud setelah dia berperang mengalahkan Filistin. Coba bayangkan, setelah mengalahkan Filistin malah dia pulang, yang terjadi adalah seluruh daripada kota Siklag itu terbakar, dibakar oleh musuh, diambil, dijarah. Nah, hari-hari ini kita mungkin menghadapi masa-masa yang sulit. Masa pandemi ini begitu banyak yang hilang dalam kehidupan kita. Ada begitu banyak harta yang mungkin sudah kita kumpulkan bertahun-tahun. Hari ini dengan begitu mudah lenyap dan hilang. Tapi Alkitab berkata dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah melupakan kita. Bahkan Tuhan tetap ada dalam keadaan apapun. Ya, di dalam Amsal 24 ayat yang ke-16 dikatakan 7 kali orang benar itu jatuh. Ya, dikatakan. Jadi sekalipun kita orang benar, tetap kita bisa jatuh. Kita bisa dalam keadaan susah, dalam keadaan masalah. Seperti tadi kesaksian-kesaksian dari kalian semua luar biasa.
kalian dalam keadaan jatuh, dalam keadaan yang terpuruk, dalam keadaan menderita, tetap mata kita tertuju kepada Tuhan. Sebab Allah kita, saya masih ingat apa yang dikatakan Bapak Gembala, Tuhan kita adalah Tuhan Kronos dan Dia juga Tuhan Kairos. Dia Tuhan yang bekerja pada saat kita mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tapi pada saat kita nggak bisa mengerjakan apa yang tidak bisa kita kerjakan, Tuhan akan turut campur tangan di dalamnya. Asal kita mengasihi Dia, asal kita tetap fokus kepada Dia. Dikatakan 7 kali orang benar jatuh, namun ia akan bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh di dalam apa? Bencana. Dan dalam kehidupan kita, ya Daud sudah banyak belajar bahwa manusia itu melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya mungkin hari-hari ini kita merasa bahwa aduh, kondisi kayak begini apa yang harus aku kerjakan, apa yang harus aku lakukan. Ya perjalanan saya dari Surabaya, saya datang ke Bali tahun 98. Ya saya dimulai dari langsung saya dapat titel, yaitu PDP, pedagang panci. Ya setelah dari pedagang panci, saya dapat titel lagi, dapat jabatan PDM, ya kan, pedagang mobil. Nah, itu saya alami. Ya dalam kurun-kurun waktu itu saya alami. Setelah dari PDM, saya naik tingkat lagi jadi PDT saya, pedagang tanah. Ya, sekarang saya jadi pedagang tanah. Ya jadi dalam perjalanan kita itu ada kronos. Ada usaha, ada pergumulan, ada masalah, persoalan. Ya kita bisa dan boleh gagal. Tapi ingat bahwa kita tidak boleh gagal mengasihi Dia. Kita tidak boleh gagal untuk tetap fokus kepada Tuhan. Sebab Dialah sumber dari segala apa yang kita miliki. Hari ini kita ada di lembah mungkin. Ya hari ini kita ada di bawah mungkin. Tapi ingat, sama seperti Daud. Ya, dia mengalami, orang benar mengalami yang namanya persoalan dan masalah. Tapi yang paling penting adalah mata kita harus tetap tertuju kepada Dia. Manusia itu cuman hanya menilai sikap yang ada di luar kita. Motivasinya bisa berbeda-beda. Pada saat kita bisa membantu mereka, kita menolong mereka, kita di hadapan mereka baik, kita di hadapan mereka manis, ya kan? Nah mereka akan memuji kita. Mereka akan dekat dengan kita, apalagi kalau setiap hari kita terus traktir makan, ya kan? Terus melekat sama kita. Tapi begitu dia tersinggung dengan kita, begitu dia marah dengan kita, begitu dia sudah gak cocok dengan kita, maka yang terjadi apa? Dia akan meninggalkan kita. Dia akan berbalik dan akan menghujat kita, bahkan membenci kita. Tapi ingat bahwa manusia bisa membenci kita, tapi Tuhan tidak pernah melupakan kita. Ya, oleh karena itu jangan andalkan manusia. Jangan andalkan apa yang ada di sekeliling kita. Hari ini semua mengalami masalah persoalan yang sama. Saya pun waktu bulan April awal, saya hampir 5 tahun. Saya bekerja di salah satu developer yang cukup settle menurut saya. Dan saya setiap bulan dapat gaji, saya setiap bulan dapat jaminan. Bagaimana saya juga punya anak angkat, saya membantu orang tua saya bayar beberapa cicilan, ya. Nah pada waktu bulan April itu saya diminta untuk mengundurkan diri. Bahkan saya dipanggil oleh HRD-nya. Pakai HRD-nya bilang bahwa Tuhan berbicara kepada dia. Saya takut kalau sudah Tuhan berbicara itu saya nggak bisa menolak. Jangan-jangan ini ya kalau Tuhan berbicara bener nggak berbicara. Tapi kalau Tuhan berbicara beneran, waduh saya bisa cialat. Makanya saya ambil keputusan ya sudah saya keluar. Sejak bulan April itu saya mulai usaha sendiri. Dan yang luar biasa ketika saya dalam keadaan galau, saya dalam keadaan depres, dalam keadaan saya ketakutan, saya diingatkan ayat ini. Daud ketika dia dalam keadaan kejepit, Alkitab berkata, Daud strengthen his heart. Dia menguatkan hatinya kepada Tuhan. Dia nggak melihat masalahnya, tapi dia melihat Tuhan yang punya segala sesuatu. Dia kuatkan hatinya. Dan pada waktu saya mandi, Roh Kudus berbicara kepada saya. Kamu berjalan, jangan cuman kamu berjalan sendiri, tapi bikin sesuatu terobosan. Saya bikin grup di gereja, saya minta beberapa teman-teman untuk bergabung di sana.
Dan ternyata memang dari hasilnya belum kelihatan spektakuler. Tapi paling tidak saya menularkan harapan kepada mereka. Saya menularkan semangat kepada mereka. Saya menularkan optimis kepada mereka. Dan ini yang saya pikir yang Daud lakukan. Yang dia kerjakan. Dan dia tanya kepada Tuhan. Pada waktu dia dalam keadaan kecepit, dia tanya sama Tuhan. Apakah aku harus kejar mereka? Dan Tuhan berkata, kejar mereka. Bawa mereka kembali. Dan Alkitab berkata, kalau kita belajar dari 1 Samuel 30 ini, Daud menerima jarahan itu. Kembali dan Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, tidak ada yang hilang dalam kehidupan mereka. Dan itu karena apa? Karena Daud percaya kepada Tuhan. Dalam Yeremia pasal 17 ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, dia akan diberkati. Andalkan kekuatannya sendiri, dan juga apa? Menjauh daripada Tuhan. Kondisi saat ini Alkitab berkata, firman berkata bahwa akhir zaman kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Orang sudah tidak suka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Ngurusin dirinya sendiri. Tapi kalau kita belajar dari kebenaran firman ini, bagaimana Daud dia berperang dari 600 orang yang dia ajak. 200 merasa kelelahan. Mereka nggak sanggup untuk melanjutkan perang. Ya kan, tapi Alkitab berkata ketika Daud menang perang, dia balik daripada orang-orang Amalek. Dan dia datangin 200 orang yang tidak ikut perang itu. Beberapa orang-orang yang jahat hatinya. Mereka berkata, enggak usah dikasih bagian, mereka tidak ikut perang. Tapi ini yang menurut saya, yang berkenan di hatinya Tuhan. Yang membuat hatinya Tuhan enggak tahan dengan Daud. Gak tahan untuk melimpahkan anugerahnya. Apa itu? Daud tidak pernah hidup untuk dirinya sendiri. Dia belajar untuk jadi berkat buat orang lain. Hari-hari ini, orang yang hidup untuk dirinya sendiri, memikirkan dirinya sendiri, egois dengan dirinya sendiri, dia akan sulit untuk menerima kemenangan dari Tuhan. Tapi kalau firman Tuhan berkata, ya dan amin, saya percaya bahwa apa yang dialami Daud bisa kita alami. Apa yang hilang dalam kehidupan kita, Tuhan bisa kembalikan berlipat kali ganda. Asal itu tadi kita punya sikap hati yang benar. Jadi orang yang hidup mengandalkan Tuhan, ya itu selalu fokus. Jadi Daud ketika dia menguatkan hatinya, ini gak gampang. Saya bayangkan dia mau dilempari dengan batu, coba. Satu hari dia habis dipuji-puji mungkin, habis perang lawan Filistin, dihancurkan Filistin, direbut daerahnya, mereka dapat berkat luar biasa, mungkin dipuji-puji. Tapi begitu orang-orang di sekelilingnya mereka mengalami yang namanya masalah dan persoalan, mereka menyalahkan Daud. Mereka hendak melempari dia dengan batu. Coba, itulah manusia. Ya, jangan pernah kita mengandalkan manusia. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut dengan apa yang manusia bisa lakukan dalam hidupnya. Orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan takut dengan reka-rekaan jahat yang manusia reka untuk dirinya. Dan orang yang mengandalkan Tuhan, dia tidak akan mencari pujian dari manusia. Dia akan berkata kebenaran. Kalau itu kebenaran, dia akan sampaikan. Kalau memang itu firman Tuhan, dia akan sampaikan. Itu orang yang hidup di dalam kebenaran. Jadi dia tidak peduli dengan apa yang manusia hendak lakukan. Tapi yang dia kerjakan, dia panggil Imam Abiatar. Dia minta effort. Ini keren banget. Saya pikir Daud ini manusia biasa. Dia punya banyak kelemahan. Ya, bahkan Alkitab berkata bahwa ketika dia selingkuh dengan teman panglimanya dia loh. Orang yang melindungi nyawanya dia. Itu dia selingkuh bahkan sampai suaminya meninggal. Gak ngerti kalau ini sedang selingkuh. Mungkin sekarang di sorga mereka lagi diskusi. Kurang ajar kamu selingkuhin istri saya. Saya gak tahu dia bilang gitu kan. Tapi ya orang biasa yang maaf ya tanda kutip. 10 perintah Allah ini sama dia dilanggar semuanya. Tuhan berkata hidupnya sangat berkenan di hati Tuhan. Kenapa? Karena sikap hati Daud. Dia orang yang mudah sekali bertobat. Dia orang yang mudah sekali kalau ditegur itu gak ngamuk. Ditegur dia salah, dia katakan salah. Dia minta ampun sama Tuhan. Nah ini yang membuat Tuhan tidak tahan untuk melepaskan Daud dari setiap persoalan dan masalah. Kalau kita ada dalam persoalan dan masalah, jangan datang pada manusia. Datang sama Tuhan. Pertama-tama kita harus minta sama Tuhan, Tuhan apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku kerjakan?
Pada saat itu saya sama istri saya. Kami duduk bersama, kami diam, kami berdoa, Tuhan, kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan berkat. Sekalipun secara manusia saya jengkel, saya marah, saya kecewa, saya depres. Ya. Tapi ingat, orang benar itu jatuh 7 kali. Tapi dia bangkit lagi. Orang benar itu mungkin ngalamin persoalan masalah. Tapi dia punya rasa optimis yang kuat. Dan itu datang dari mana? Dari Roh Kudus yang ada di dalam kita. Yesus mati di atas kayu salib. Dia tidak pergi sendirian ke sorga. Dia minta supaya kita semua juga mengalami hal yang sama. Kita dimuliakan dalam keadaan apapun. Ya, karena Tuhan suruh, maka Daud dia kerjakan, dia lakukan. Ya, jangan pernah kita datang pada manusia, tapi kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Setelah itu baru kita minta pendapat dari orang-orang di sekeliling kita. Ya, jadi itu yang dilakukan oleh Daud. Dan yang paling hebat sekali bahwa apa yang Daud kerjakan, Daud lakukan. Saya renungkan, Daud ini adalah seorang seniman, ya, bukan senang istri teman, tapi benar-benar seniman. Dia adalah seniman yang hebat, ya kan? Dia bisa bikin puisi, coba bikin lagu. Jadi kalau Ricardo bikin lagu 1, 2, mungkin 3, 4 ya. Jangan bangga dulu sebab Daud ribuan lagunya dia. Dan dia berkata itu semua untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, kalau kamu bersyukur kepada Tuhan, kamu ciptain lagumu, ya, serahkan sama Tuhan. Biar Tuhan pakai untuk membebaskan banyak orang, memberkati banyak orang. Ya, membuat orang itu sukacita oleh karena lagu-lagu kamu. Ya, jadi Daud ini bukan karena dia pinter nyanyi, bukan. Bukan karena dia pinter ngarang lagu. Apalagi dikatakan Daud juga bisa menari-nari, ya kan? Saya bayangkan mungkin tariannya Daud lebih hebat dari tarian sekarang. Keren banget mungkin tariannya. Dia bukan itu. Yang membuat hati Tuhan tertarik kepada Daud, itu bukan talenta yang dia punya. Tetapi apa? Karakter yang dia miliki. Hati yang selalu menyembah Tuhan. Orang yang bisa menyembah Tuhan, dia juga bisa mengulurkan tangannya kepada sesama. Jadi bukan sekedar cuma menyembah Tuhan, yang penting aku pokoknya nyembah Tuhan. Pokoknya nyembah Tuhan, tapi kalau sama sesama hubungannya tidak pernah bisa baik. Itu bukan penyembah. It's not a worshiper. Worshiper adalah orang yang bisa menyembah Tuhan dan dia bisa mengulurkan tangannya kepada sesamanya. Dia bisa menolong, dia bisa membantu, menjadi berkat bagi orang lain. Ya, sikap hati ini yang Tuhan cari sebetulnya. Makanya dikatakan ketika Daud dipilih oleh Tuhan, dia katakan, manusia melihat rupa, tapi aku melihat hati. Manusia boleh menilai kita apapun, tapi Tuhan tetap tertarik dengan sikap hati kita. Ya, oleh karena itu tetap fokus, ya kita harus selalu sadar, orang yang sadar karena dia hidup oleh anugerah Tuhan, dia tidak akan sembarangan. Hidupnya tidak ngawur, ya dia akan manage hidupnya sedemikian rupa, dia atur hidupnya sedemikian rupa seperti yang tadi Pak Dwi saksikan, smart. Ya, punya hikmat dari Tuhan, ya enggak sembarangan ngatur. Saya percaya di masa-masa pandemik saat ini, situasi yang sulit seperti ini, justru kalau setiap kali kita lihat di dalam Alkitab, setiap kali ada persoalan, ada masalah, Tuhan selalu bikin mujizat di tengah-tengah masalah. Tuhan selalu bikin jalan keluar di tengah-tengah keadaan yang deadlock, yang mungkin sepertinya tidak ada jalan, tapi Dia sanggup membuat jalan. Dia bikin yang terbaik. Ya, kerjakan apa yang bisa kita kerjakan hari ini. Jangan fokus dengan masalahmu. Jangan fokus dengan tagihan-tagihanmu sekalipun harus tetap dibayar. Ya, tapi jangan fokus kepada masalahmu. Tapi fokus kepada Tuhan. Angkat wajahmu, pandang Dia. Katakan Roma 8:28 itu. Bahwa Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan. Bukankah pandemi ini membuat kita semakin kompak tadi? Marcel ya, suami istri, anak-anak. Ya, cuman satu yang belum kompak antara dia dengan anjingnya, itu yang saya masih terus berdoa supaya tetap bisa kompak. Ya, oke. Jadi ini yang kita sama-sama belajar. Tuhan sedang akan melimpahkan anugerahnya hanya kepada orang-orang yang tidak hidup untuk dirinya sendiri. Dia tahu bahwa dia berperang. Dia ngerti bahwa dia akan menerima kemenangan, tapi tujuan hidupnya untuk jadi berkat buat orang lain. Ya, amin. Jadi puji Tuhan, ini firman Tuhan yang singkat, tapi saya percaya ini akan memberkati kita semua. Amin.
tetap percaya, tetap semangat. Ya, dalam keadaan apapun, Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Amin. Haleluya. My soul, oh my soul, worship His holy name. Sing like never before, oh my soul, I worship Your holy name. Bless the Lord, oh my soul. Oh, my soul, worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. Oh, I worship Your holy name. Worship Your holy name. Ku bersyukur. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami telah memuji Engkau, kami telah menyembah Engkau, kami telah meninggikan nama-Mu dalam Komsel online ini Bapa. Kiranya Komsel pada malam hari ini Tuhan, layak di hadapan-Mu, berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang telah kami terima dalam ibadah Komsel online ini Bapa, yang sudah telah dibagikan atas kami umat-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih, kami hidup hanya oleh anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk firman yang telah ditaburkan oleh Bapak Gembala kami, Bapak Yosua Andi. Kiranya Engkau terus pakai beliau Tuhan, kemanapun mereka pergi Tuhan, kasih karunia-Mu mengikutinya. Kemanapun dia pergi, hikmat Tuhan, kuasa Tuhan, kekuatan Tuhan yang mengalir atasnya, memberikan dia kekuatan dimanapun dia berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas bangsa kami. Terima kasih untuk negeri Republik Indonesia ini Tuhan. Kami bersyukur kuasa-Mu Engkau telah melawat seluruh bumi ini Tuhan. Dari barat sampai ke timur. Terima kasih Bapa di sorga. Kami ucap syukur atas Bapak Presiden kami, Presiden Jokowi dan wakilnya Bapak Amin. Kami percaya Tuhan mereka ada dalam genggaman-Mu. Biarlah setiap apa yang akan mereka putuskan, mereka pikirkan adalah kuasa-Mu, adalah hikmat yang daripada-Mu. Dan biarlah apa yang mereka putuskan Tuhan adalah hikmat dan kuasa daripada-Mu. Menjadikan negeri ini semakin maju, semakin makmur. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini kami serahkan setiap penduduk dari negeri Indonesia ini Tuhan. Biarlah Roh-Mu malam hari ini bekerja atas semua penduduk bangsa Indonesia. Biarlah kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Yang kuat menopang yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Biarlah Roh-Mu bekerja malam hari ini Tuhan melawat Indonesia. Dan kami lepaskan shalom atas Indonesia. Kami percaya Indonesia ada dalam genggaman-Mu. Kami serahkan Bapak Presiden Jokowi, Bapak Amin dan seluruh jajaran-jajaran pemerintahan dari atas sampai ke bawah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terjadilah kehendak-Mu atas bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan malam hari ini Tuhan, kami mengucap syukur atas
penatua di gereja kami, Bapak Arifin dan Ibu Vivi, Bapak Frankie Utana dan Ibu Meme, Ibu Christine Here dan Ibu Kristi Tuhan. Kami percaya mereka ada kesatuan roh atas-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga atas kesehatan yang Kau berikan kepada mereka. Terima kasih mereka sehat sampai sekarang ini, semua atas anugerah-Mu. Biarlah hikmat-Mu dan kekuatan-Mu melimpah atas mereka Tuhan. Kami lepaskan shalom atas mereka dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah setiap apa yang mereka pikirkan, apa yang akan mereka putuskan untuk gereja ini Tuhan adalah berasal dari pikiran Kristus, berasal dari hati Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah gereja kami ini Tuhan menjadi pilar untuk bangsa ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami teringat untuk setiap komsel-komsel Tuhan, setiap anggota-anggota komsel kami. Jika pada malam hari ini, jika pada saat ini di antara mereka ada yang sakit Tuhan, kami lepaskan kuasa kesembuhan. Kami lepaskan api Tuhan, api yang membakar segala sakit penyakit yang mereka derita. Di dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur Kristus, oleh darah Yesus mereka disembuhkan. Bahkan mereka yang sedang lemah oleh karena yang mereka alami di tengah pandemik ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, malam hari ini Roh-Mu mengalir atas mereka, hikmat-Mu memenuhi mereka, sehingga apa yang mereka perlukan Tuhan, mereka mendapatkan jawaban daripada-Mu pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Tidak ada kata yang lebih penting yang bisa kami ucapkan pada malam hari ini. Hanya ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terjadilah kehendak-Mu atas kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami tahu saat kami datang ke hadirat-Mu, kami membawa diri kami dan kami membawa persembahan kami Tuhan. Kiranya persembahan yang akan kami tabur ini Tuhan layak dan berkenan di hadapan-Mu. Berkati setiap orang-orang yang mengelola persembahan ini Tuhan. Biarlah persembahan ini menjadi berkat untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Luar biasa KM kita malam hari ini. Semua diberkati Tuhan, amin. Ya, puji Tuhan, mari kita pulang ke rumah kita masing-masing. Kita kembali ke ladang kita. Mari kita menerima berkat dari Tuhan. Mari angkat tanganmu Tuhan. Kami bersyukur untuk malam hari ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya Tuhan sudah pimpin kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Kami percaya, kami datang ke tempat ini. Kami pulang, kami membawa berkat yang datang daripada-Mu. Tidak ada satupun yang tidak akan Tuhan kembalikan dalam hidup kami. Kalau hari ini kami begitu banyak kehilangan. Kehilangan mungkin waktu, kehilangan kesempatan, kehilangan harta benda kami. Kehilangan berkat-berkat yang tadinya kami pikir itu akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tapi karena pandemi ini Tuhan izinkan semua itu terjadi supaya kami boleh menerima kemenangan yang sesungguhnya. Apa yang dunia tidak bisa berikan, Tuhan akan berikan dalam kehidupan kami. Sukacita, damai sejahtera, bahkan keselamatan sampai Engkau Maranatha datang kembali. Kami tetap menjaga iman kami. Kami tetap menjaga kasih kami kepada-Mu Tuhan. Terima kasih, terimalah berkat daripada Allah Bapa. Diberkati pada saat Engkau masuk, diberkati pada saat Engkau keluar. Apapun yang Engkau kerjakan, Tuhan yang akan buat menjadi berhasil. Sehingga orang-orang melihat bahwa sungguh Allah yang hidup itu ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami terima kemenangan-Mu pada malam hari ini. In Jesus' name, haleluya. Amin, amin, amin. Oke, dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian KM Online kita malam hari ini. Sampai jumpa di KM Online yang berikutnya. Dan saya percaya bahwa apapun yang Bapak Ibu Saudara dengar, yang Bapak Ibu Saudara saat ini terima, firman Tuhan yang disampaikan juga tidak akan kembali dengan sia-sia. Tetap semangat, tetap punya pengharapan, tetap percaya bahwa Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin.
Setiap kita pasti memiliki pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan tahukah saudara, setiap kesaksian kita dapat menjadi berkat, bahkan mengubahkan kehidupan orang lain. Karena itu, saya mengajak bagi saudara yang memiliki kesaksian bersama dengan Tuhan Yesus, saudara dapat submit di link website yang tertera di bawah ini. Dan tim kami akan menindaklanjuti kesaksian saudara, dan percayalah, banyak orang yang akan diubahkan melalui kesaksian saudara. Apakah saudara memiliki pergumulan doa? Apakah saudara sedang menghadapi situasi yang sulit? Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi masalah, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menyerah dengan masalah atau mengandalkan Tuhan melalui doa. Firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Di dalam Filipi 4 ayat 6-7 firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Bagi saudara yang membutuhkan dukungan doa, saudara dapat mengisi formulir di link website yang tertera di bawah ini. Tim doa kami akan mendoakan setiap pergumulan yang saudara alami. Kami percaya pertolongan dan kebaikan Tuhan akan tercurah bagi kehidupan kita semua.